Pada video kali ini kita akan bahas tentang permasalahan yang sama, yaitu bagaimana cara menyelesaikan underdetermined system tetapi dengan berbeda metode. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang metode pseudo inverse. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode yang namanya ini, reduce row echelon form. Bentuk baris echelon yang direduksi. Ya, saya tidak paham artinya, tapi seperti ini metodenya. Misalkan kita punya set persamaan yang underdetermined. Kita punya dua persamaan dan variabel yang tidak diketahui ada 3, yaitu x1, x2, x3, sehingga ini disebut dengan underdetermined system karena jumlah variabelnya lebih banyak daripada jumlah persamaannya, atau jumlah variabelnya itu lebih besar dibanding dengan rank dari set persamaan itu. Nah, dengan metode reduce row echelon form ini kita mencari solusi. Misalkan ini ada dua persamaan ada tiga variabel, berarti kita mencari solusi dua variabel sebagai fungsi dari variabel sisa yang tidak diketahui. Nah, karena ini ranknya itu 2 atau jumlah persamaannya 2, berarti kita hanya bisa menyelesaikan dua variabel, yaitu misalkan x1 dan x2. Nah, x3-nya gimana? X3-nya itu kita masukkan ke dalam persamaan x1 dan x2. Jadi solusinya itu adalah x1 dan x2 sebagai bentuk dari x3. Nah, sebagai contoh kita sudah bahas ini cara ini di video sebelumnya. Nah, kita cari ini x1 dari persamaan 1 dan 2 ini, kita cari x1 itu sebagai fungsi dari x3. Jadi x1 ini sama dengan bla 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 x3. Demikian juga dengan x2 kita rubah sebagai bentuk dari x3. Nah, sebagai contoh dengan x1 kita cari x1-nya dari persamaan 1, kita bisa peroleh x1 sama dengan 400 dikurangi x2 dikurangi x3. Nah, supaya ini menjadi fungsi dari x3, maka kita rubah x2-nya itu kita isi dari persamaan 2. Nah, dari persamaan 2 kita ketemu x2-nya adalah 320 min 2x1. Nah, ini kita substitusi ke persamaan yang atas ini sehingga ketemu x1 sama dengan x3 min 80. Nah, begitu juga dengan x2. Dari x2 ini nanti ketemu x2 sama dengan bla 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 bla. Nah, x1-nya itu kita rubah dari persamaan satunya ini, sehingga nanti ketemu x2 sama dengan 400 dikurangi 2x3. Nah, jadi kita bisa mengetahui solusinya, yaitu x1 x2 sebagai bentuk atau sebagai fungsi dari x3. Nah, dari sini kita bisa buat matriknya. Jadi dari solusi tadi, x1 sebagai fungsi dari x3 dan x2 sebagai fungsi dari x3 juga, kita rubah menjadi bentuk matrik, tapi kita rapikan dulu bentuknya. Jadi yang bersama ini x1 sama dengan x3 min 80, itu kita susun ulang menjadi x1 min x3 sama dengan min 80. Demikian juga dengan x2 sama dengan 480 dikurangi 2x3. Ini kita rapikan menjadi x2 ditambah 2x3 sama dengan 480. Nah, ini kita rubah dalam bentuk matrik, yaitu menjadi 1, 0, min 1 karena ini x2 nya 0. Kemudian yang bawah itu adalah 0 karena x1 nya 0, 0, 1, 2. x1, x2, x3. Nah, ini adalah yang B nya, min 80, 480. Jadi ini matrik A, ini matrik B. Nah, ini kita bisa lihat augmented matriknya, yaitu AB. Matrik A ditambah dengan matrik B. Ini 1, 0, min 1, 0, 1, 2. Ini min 80, 480. Nah, ini kita lihat bahwa di dua kolom pertama atau kolom pertama dan kedua itu merupakan matrik identitas. Nah, berarti ini kita bisa simpulkan bahwa set persamaan ini itu merupakan fungsi dari x3. Jadi x1 itu merupakan fungsi dari x3 atau bentuk dari x3, dan x2 itu juga merupakan fungsi dari x3 seperti yang dibahas tadi. Nah, augmented matrix ini hasil dari yang sudah kita manipulasi ini, yang sudah kita rubah bentuknya, itu disebut dengan reduce row echelon form.
disingkat RRF. Ini fungsi dari dalam MATLAB-nya. Nah, jadi dengan metode ini, reduce row echelon form ini, kita nanti akan ketemu augmented matrix-nya ini. Augmented matrix yang bukan ini ya. Ini yang augmented matrix yang sudah dirubah bentuk matriksnya tadi. Nah, bagaimana menggunakannya? Nah, jadi hasil dari RRF reduce row echelon form ini adalah ini kita rubah namanya ya. Tadi kalau yang tadi keliru, nanti keliru yang aslinya tadi kan AB. Nah, ini ketika kita sudah kita rubah dalam bentuk reduce row echelon form, ini kita rubah namanya menjadi ini adalah matriks C, ini adalah matriks D, harusnya D nih ya. Ini D biar enggak keliru dengan yang persamaan aslinya. Ini kita rubah menjadi D. Ini D, ini juga D. Nah, ini kita namakan matriks C, ini matriks D. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam pesan matriks C dikalikan dengan variabelnya sama dengan matriks D. Nah, matriks hasil RRF ini itu kita bisa terjemahkan sebagai berikut. Karena ini matriks C, ini matriks D, berarti X1 dikurangi 0, X2 nya 0 dikurangi dengan X3 sama dengan min 80. Sedangkan yang bawah X1 nya 0, berarti X2 ditambah dengan 2 X3 sama dengan 480. Nah, dari persamaan ini kita ketemu X1 sama dengan X3 min 80. Kemudian X2 nya kita bisa tahu dari persamaan atasnya adalah 480 dikurangi 2X3. Nah, ini kita sudah ketemu solusinya. Jadi dengan metode RRF kita bisa tahu solusi X1 dan X2 sebagai fungsi dari X3. Nah, bagaimana solusi lengkapnya X1 dan X2 dan X3? Itu kita bisa hitung dengan memasukkan nilai X yang bisa kita input sembarangan. Berapa nilai X3 bisa sembarangan, kemudian kita bisa hitung X1 dan X2 nya. Nah, jadi tidak ada solusi yang pasti untuk kasus ini karena ini merupakan kasus under determined system. Nah, ini untuk contoh hasil solusi dari reduced row echelon form kita peroleh dengan mengubah ini tadi ya. Kita ubah adalah X1 sebagai fungsi dari X3 dan X2 sebagai fungsi dari X3. Nah, sekarang sebagai contoh soalnya adalah gunakan function RRF ini dalam MATLAB ya, reduced row echelon form. Ini F nya ternyata 1 ya, tadi keliru. Ini F ya benar ini. Reduced row echelon form untuk mencari solusi persamaan berikut ini. Jadi kita punya 3 persamaan dan 3 variabel yang tidak diketahui. Nah, ini kita rubah menjadi matriksnya dulu. Matriks A nya adalah ini ya, 2 min 4 5, kemudian min 4 min 2 dan 3, ini 2 6 min 8, kemudian B nya adalah min 4 4 dan 0. Nah, langkah-langkahnya kita harus mulai dari awal. Yang pertama kita cek dulu apakah ada solusi. Kalau tidak ada solusi ya sudah, berarti memang tidak dapat diselesaikan. Kalau ada solusi, kita cek apakah solusinya itu unik atau tidak. Nah, yang kedua, kita selesaikan setelah kita tahu apakah unik atau tidak. Nah, kalau unik, ini gampang kita selesaikan dengan metode inverse atau dengan metode left division. Kalau unik solusinya hanya 1. Nah, kalau ternyata solusinya itu banyak atau non-unik, kita bisa selesaikan dengan dua metode, yaitu pseudo inverse spin yang kita sudah bahas di video sebelumnya, atau kita gunakan dengan reduced row echelon form RREF ini. Nah, untuk kasus ini kita selesaikan dengan metode RREF. Nah, bagaimana caranya? Ini. Kalau misalkan nanti ketemu tidak unik, maka kita bisa gunakan reduced row echelon form. Caranya adalah kita buat matriks di MATLAB-nya A, ini 2 min 5, ini sesuai dengan soal tadi, B-nya adalah ini. Nah, kita gunakan function ini untuk yang di MATLAB-nya RRF, yaitu A, B. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nanti kita coba, tapi kita bahas hasilnya dulu. Nanti akan ketemu hasil seperti ini. Nah, ini lihat, ini adalah matriks identitas, berarti ini masih dalam bentuk X1 dalam bentuk X3 dan X2 masih dalam bentuk atau fungsi X3. Nah, ini matriks C nya, ini matriks D.
Jadi kalau kita rubah dalam persamaan matriknya, yang aslinya adalah C kalikan X sama dengan D. Nah, kita uraikan. Berarti ini adalah X1, kemudian ini X2 nya 0, dikurangi dengan 0,1, X3 sama dengan min 1,2. Sehingga X1 nya adalah 0,1, X3 dikurangi 1,2. Ini adalah X1 sebagai fungsi dari X3. Nah, sekarang kita cari yang persamaan X2 nya. Ini 0 X1 ditambah dengan X2 dikurangi 1,3 X3 sama dengan 0,4. Sehingga X2 nya itu adalah 1,3 X3 tambah 0,4. Nah, ini kita sudah tahu hasil dari reduce row echelon form-nya. X1 sebagai fungsi dari X3, X2 sebagai fungsi dari X3. Nah, bagaimana mencari solusinya? Dari solusinya ya kita bisa isi X3 itu sembarangan. Nah, ketika kita sudah menentukan X3, baru kita cari X1 dan X2. Nah, sehingga ini adalah solusi dari underdetermined system ya. Tidak ada yang pasti karena X3 ini kita kasih isi sembarangan. Nah, sekarang kita coba di MATLAB-nya. Kita buat matrik A dan buat matrik B. Matrik A-nya adalah 2,-4,5, kemudian min 4, min 2, 3, kemudian 2,6, min 8, 2 min 4, 5, min 4, min 2, 3, 2, 6, min 8. Kita cek benar ya. Kemudian B nya min 4, 4, 0, 4, 4, 0. Kita cek, kita cari ranknya apakah ada solusi yang unik atau tidak. Kita cek rank A. Nah, kemudian kita cek rank dari augmented matrixnya. Pakai koma boleh, pakai spasi boleh, sama aja. Nah, ternyata rank A itu sama dengan rank augmented matrixnya, sehingga ini sama, berarti ada solusinya. Nah, sekarang kita cek apakah solusinya unik atau tidak. Ranknya 2, tetapi ada variabel yang tidak diketahui 3. Berarti ranknya itu lebih kecil dari jumlah variabel yang tidak diketahui, berarti solusinya adalah non-unik atau akan banyak solusi. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa solusinya itu tidak unik atau banyak, sehingga kita bisa selesaikan dengan metode RRF. Caranya seperti ini. Kita ketik augmented matrixnya. Nah, sekarang ketemu ini. Nah, ini ketemu hasil akhirnya. Nah, dari sini kita harus terjemahkan sendiri. MATLAB tidak menerjemahkan ya. Kita harus tulis bahwa ini adalah X1 dikurangi dengan 0,1 X3 sama dengan min 1,2, kemudian X2 dikurangi dengan 1,3 X3 sama dengan 0,4. Nah, ini sama dengan hasil yang tadi. Ini. Nah, beda dengan kita pakai metode pseudo inverse ya. Kalau kita pakai pseudo inverse ini, nah, kalikan B itu nanti ketemu ketiga-tiganya. Nah, ini adalah diambil magnitude yang paling rendah atau yang paling rata, yang paling sama besar antara X1, X2, dan X3. Nah, untuk yang RRF kita ketemu persamaan, solusi persamaan sebagai fungsi dari persamaan, solusi di mana solusi itu masih merupakan fungsi dari variabel yang tidak diketahui sisanya. Oke, demikian salah satu metode untuk menyelesaikan sistem atau set persamaan yang underdetermined system. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.